It's in pieces! It's gone! The engine died! You got him? Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Bernie Weber, seorang penjaga pantai yang dikenal pendiam dan berhati lembut. Di tengah rutinitasnya menjaga garis pantai, Bernie menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Miriam. Hubungan mereka berkembang cepat, hingga Miriam akhirnya melamar Bernie lebih dulu di sebuah pesta. Hey, so it's Do this. Let's just sit down. Will you marry me? Will you marry me? Namun saat itu Bernie ragu. Ia menolak lamaran Miriam bukan karena tidak mencintainya, tetapi karena sifatnya yang terlalu berhati-hati dan takut melanggar aturan yang berlaku di kesatuan penjaga pantai. Miriam kecewa dan meninggalkan pesta dengan perasaan terluka. let's get married. When? April 16th it is. Hey, Bernie. Dad, it's already starting to snow. Sementara itu, di tengah laut lepas pada malam yang sama, kapal tanker SS Pendleton sedang berjuang melawan gelombang besar dan angin yang sangat kencang. Beberapa kru meminta kapten kapal untuk memperlambat kecepatan karena kondisi laut semakin memburuk. Namun kapten menolak, meyakini kapal akan tetap bisa melaju dengan aman. It's gonna get worse. Gotta slow her down! Tak lama kemudian, ombak besar menghantam lambung kapal dan memecahkannya menjadi dua bagian. Bagian depan kapal tenggelam dengan cepat bersama sang kapten dan sebagian awak kapal, sementara bagian belakang masih mengapung. On the bridge! I need you to go up and tell the captain! Di bagian belakang kapal inilah seorang teknisi mesin bernama Ray Scheibert berinisiatif memimpin para kru yang tersisa agar tetap bertahan hidup. Tanpa alat komunikasi dan tanpa kendali kemudi, Ray memutuskan membuat sistem kemudi darurat dengan memanfaatkan potongan besi panjang yang diikat secara manual. Awalnya, salah satu kru bernama Brown menolak rencana itu dan bersikeras menggunakan sekoci penyelamat. Tapi gelombang di luar terlalu besar. Sekoci yang mereka coba turunkan langsung hancur diterpa angin dan ombak. Dengan segala keterbatasan, Ray dan para kru bekerja sama mengendalikan kapal yang nyaris tenggelam itu. Mereka sadar bahwa satu-satunya cara bertahan adalah dengan menjaga agar kapal tetap mengapung selama mungkin sampai bantuan datang. Tell you what, you two make a cute couple at the bottom. Steering quadrant. And we'll move her manually. I think I got the radio working. East of Nantucket. Everyone's gonna help them. Who's gonna... Sementara itu, di daratan, Bernie menerima perintah dari komandannya untuk berangkat menolong para korban di laut, meski kondisi cuaca sangat buruk. But a girl, you know. A mission? So here's a mercy rescue, right? Thanks. All right, Andy and Weber. But you take Livesey. Tanpa banyak pertimbangan, ia bersama 3 rekannya memberanikan diri menembus badai dengan perahu kecil penjaga pantai. Perjalanan mereka bukan hanya melawan ganasnya laut, tapi juga rasa takut akan kemungkinan tak bisa kembali. Namun bagi Bernie, tugas adalah kehormatan, dan menyelamatkan nyawa orang lain adalah panggilan jiwanya. Alright, here we go. I got it. Okay, up, pop, up, pop! Brown and them others, they're gonna take them lifeboats. It's in pieces! It's gone! Setelah melihat kapal penyelamat hancur diterpa badai, Brown akhirnya sadar bahwa laut malam itu benar-benar berbahaya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti arahan Ray Scheibert, sang teknisi mesin yang sejak awal berusaha menenangkan semua kru agar tidak bertindak gegabah. Di sisi lain,
Bernie Weber bersama tim penjaga pantai mulai menyiapkan kapal kecil mereka untuk berangkat. Saat mereka bersiap, seseorang datang dan memberitahu bahwa ada kapal besar yang tampak terbelah di tengah badai. Diduga kapal itu adalah SS Pendleton. Bernie segera melaporkan temuan tersebut kepada komandannya. Setelah dicek melalui radar, dugaan itu ternyata benar. Kapal tanker besar milik perusahaan minyak itu memang terbelah dua dan sebagian masih mengapung di sekitar perairan Cape Cod. Selain Pendleton, ada juga 2 kapal lain yang dilaporkan mengalami kerusakan, membuat situasi semakin gawat. Mr. Clough kemudian memerintahkan agar salah satu tim penyelamat segera berangkat menolong. Namun banyak anggota yang menolak karena kondisi cuaca terlalu berbahaya. Perahu besar yang biasa digunakan sudah rusak, dan yang tersisa hanyalah kapal patroli kecil, yang seharusnya tidak digunakan di laut terbuka saat badai. Tak ada yang berani mengambil resiko, kecuali Bernie. Tanpa banyak bicara, Bernie menerima perintah itu. Ia menyiapkan perahu kecil bernama CG-36500 bersama 3 rekannya, yaitu Andy Fitzgerald, Erwin Maske, dan Richard Livesey. Meski mereka tahu misi ini nyaris mustahil, tapi tidak satupun dari mereka mundur. Sementara itu di darat, Miriam mulai merasa cemas. Ia mencoba menghubungi Bernie lewat telepon, namun tak ada jawaban. Merasa khawatir, Miriam pergi langsung ke markas penjaga pantai untuk memastikan keadaannya. Di sana, ia diberitahu bahwa Bernie telah berangkat menuju laut untuk mengevakuasi kru kapal yang terbelah. I want to talk to him. Oh, why? If you want. If I'm gonna be with him, I want to know. You gonna tell me what it's like out there? Flood currents carrying them up against that bar. Maybe they can turn back. You know Bernie, right? We all going down at the pier soon. Welcome to come. Dengan wajah cemas, Miriam menemui Mr. Clough dan memohon agar ia memanggil Bernie kembali karena badai di luar sudah terlalu berbahaya. Namun Clough menjawab dengan tenang bahwa Bernie sedang menjalankan tugasnya dan meminta Miriam untuk pulang dan berdoa agar ia selamat. Don't belong here. Please call them back. Get out of my stuff! Sementara di tengah laut, Ray Seibert dan para kru SS Pendleton terus berjuang mempertahankan bagian belakang kapal yang tersisa. Mereka berusaha mengendalikan arah secara manual dengan alat seadanya. Have speed! Setelah berjam-jam melawan gelombang, mereka akhirnya melihat samar-samar daratan di kejauhan. Bagi mereka, itu seperti secercah harapan. Namun tak lama kemudian, ombak besar kembali menghantam kapal SS Pendleton dengan sangat kuat, hingga membuat arah kapal berubah secara tiba-tiba. Benturan keras itu menyebabkan kebocoran baru di bagian lambung kapal yang tersisa. Melihat kondisi semakin parah, Ray Seibert akhirnya mengambil keputusan berani. Ia memerintahkan untuk mematikan mesin kapal dan membiarkan arus laut yang membawa mereka mendekati daratan. Menurutnya, itu satu-satunya cara agar mereka punya peluang untuk bertahan hidup. Dengan perhitungan yang cermat, mereka mengarahkan kapal mengikuti aliran arus hingga akhirnya bagian kapal yang masih tersisa berhasil terdorong ke arah batu karang di dekat pantai. Benturan itu memang keras, tapi cukup untuk menghentikan kapal agar tidak kembali terbawa gelombang ke tengah laut. Meski keadaan kapal sudah sangat rusak dan tak bisa dikendalikan lagi, mereka setidaknya kini memiliki kesempatan menunggu bantuan datang. Let's get to it. Sementara itu, Bernie Weber dan ketiga rekannya terus berjuang menembus badai yang tak kunjung reda.
Ombak setinggi dinding berkali-kali menghantam kapal kecil mereka, namun Bernie tetap fokus mengendalikan arah. Ia berusaha melewati setiap gelombang besar dengan penuh keyakinan, meski pandangan sudah sangat terbatas oleh hujan dan angin yang kencang. The engine died! You got him? Di tengah perjalanan, salah satu rekannya menyarankan untuk kembali ke darat karena kondisi laut semakin buruk dan mereka menduga kapal SS Pendleton mungkin sudah tenggelam. Namun Bernie menolak. Ia tahu bahwa jika mereka menyerah sekarang, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan para kru kapal di luar sana. Perjalanan pun semakin sulit ketika mereka kehilangan kompas dan sambungan radio. Tanpa alat navigasi, mereka kini hanya mengandalkan insting. Angin terus mendorong kapal kecil itu ke arah yang tak menentu, tapi Bernie tetap memegang kemudi dengan tangan yang gemetar menahan dingin. Tak lama kemudian, Bernie memerintahkan untuk mematikan lampu pencarian. Ia berharap dalam kegelapan itu, mereka bisa melihat cahaya dari kapal lain atau sinyal dari orang yang mereka cari. I lost my hat! The pumps are tripping the breakers. Sometimes I wish I didn't understand you. That's a tide rise. You're gonna... By whoever might be coming to find us a little bit of time. I'm scared too. Beberapa saat berlalu tanpa hasil, hingga tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara klakson kapal yang samar-samar memecah suara badai. Dan ketika lampu sorot dinyalakan kembali, di depan mereka berdiri setengah bangkai kapal SS Pendleton. Sementara di atas dek tampak puluhan kru yang berpegangan erat menunggu keajaiban datang. Tanpa berpikir panjang, Bernie mengarahkan kapalnya mendekat ke sisi Pendleton. Hatinya berdebar menyadari betapa berbahayanya posisi mereka, tapi ia tahu tak ada waktu untuk ragu. Di tengah situasi berbahaya itu, muncul perdebatan antara Bernie dan salah satu rekannya. Mereka ragu apakah kapal sekecil itu sanggup menampung puluhan orang sekaligus tanpa tenggelam. Namun Bernie tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, tidak ada satupun nyawa yang boleh ditinggalkan. Ia bertekad untuk membawa semua orang, apapun resikonya. Dengan keberanian yang luar biasa, Bernie mulai mengatur proses evakuasi. Para kru Pendleton menuruni kapal besar itu satu persatu menggunakan tali dan melompat ke dalam kapal kecil yang bergoyang hebat di bawahnya. Aboard! Can't leave him out here alone! Sekitar 32 orang berhasil naik ke kapal penyelamat dan orang terakhir yang melompat adalah Ray Seibert, sang teknisi mesin yang sejak awal memimpin upaya bertahan di kapal tanker tersebut. Tak lama setelah semua berhasil naik, mereka melihat pemandangan yang membuat suasana hening seketika. Di tengah gelapnya malam dan derasnya badai, bagian belakang SS Pendleton yang tadi mereka tinggalkan perlahan tenggelam ke dasar laut. Namun perjuangan belum selesai. Kompas di kapal penyelamat hilang.
Mereka sama sekali tidak tahu arah menuju daratan. Bernie hanya bisa mengandalkan arah angin dan instingnya untuk menembus kegelapan, berharap badai akan membawa mereka ke pantai yang benar. We're in radio contact with the McCullough. Sementara di darat, Komandan Daniel Clough dan para warga sekitar menunggu kabar dari laut. Ketika pesan singkat dari Bernie akhirnya diterima, mereka lega mendengar bahwa seluruh kru SS Pendleton telah berhasil dievakuasi. Namun, ada kabar buruk. Mereka kehilangan arah dan belum tahu di mana posisi mereka. No, we're gonna get you all back up one. See? Di saat yang sama, listrik di seluruh wilayah Cape Cod padam akibat badai. Hal itu membuat Bernie kesulitan menemukan pantai. Menyadari kondisi itu, warga setempat berinisiatif pergi ke tepi pantai menggunakan mobil mereka. Mereka menyalakan semua lampu kendaraan dan mengarahkan cahayanya ke laut, berharap bisa menjadi panduan bagi kapal penyelamat. Keep your lights on. All right, they can see us. Surveyed all my ranking off. Now my left going out. All the lights on shore. Well, we're in your hands, Captain. Put the sea behind us, so we just look for the lights on the shore. What a heck of a long day, right? But you give up hope on me now. Hey, we're all going home. Dalam hitungan menit, cahaya dari puluhan kendaraan membuat garis pantai tampak terang di tengah malam badai. Dari kejauhan, Bernie dan para penyintas SS Pendleton akhirnya melihat cahaya itu. Rasa lelah dan ketegangan seketika berubah menjadi harapan baru. Akhirnya kapal kecil itu berhasil mencapai pantai dengan selamat, membawa 32 korban selamat di tengah badai paling parah dalam sejarah penjaga pantai Amerika. Sesampainya di darat, warga menyambut mereka dengan sorak haru. Bernie disambut oleh Miriam yang langsung memeluknya dengan air mata bahagia. Ia telah kembali dengan selamat setelah menjalankan misi yang hampir mustahil. Dan film pun selesai. Just a finale.